Karena saya sudah menonaktifkan Facebook saya itu karena untuk sembunyi, Mas Dodi. Oke. Nah, tapi terus belinya kalau tapi masih buka nggak Facebooknya? Apanya? Workshop Facebook itu. Workshop Facebooknya sekarang itu kita in-house. Attention digital marketers. Level up your skills with free guides and software. Click the links below in the video description to gain access to game-changing resources for optimizing your marketing efforts. Take charge of your success. Click now and dominate the digital landscape. Oh, Jadi ada in-house. teman-teman yang kontak ke kita langsung minta dibantu untuk ngajarin timnya, itu in-house. Ya, in-house-nya kita ajak ke kantor kita biasanya kayak gitu. Karena memang saya belum berencana untuk bikin workshop publik lagi, Mas. Oh. Karena banyak PR juga di kantor. Oke. Jadi kalau tim Anda ya di bisnis teman-teman semuanya, kalau pengen timnya pinter Facebook Ads, hubungi Mas Rio, nanti linknya di bawah ini ya. Kasih linknya ya. Yang ada affiliate-nya loh ya. Ya itu sih. Seru juga ya ngobrol kayak gini. Alhamdulillah, soalnya ketemunya emang pinter sih. Walah, gayamu ah. Ini bahasa basi orang Jogja ini. Ini bahasa basi orang Jogja. Ya katanya tuh gitu. Apa ya, Mas? Kalau kita bertemu dengan orang yang apa ya, yang punya ilmu itu, diskusi itu jadi lebih menarik karena jadi banyak sudut pandangnya. Ya. Itu kita jadi bisa ngupas macam-macam kan. Bahkan ini kalau dilanjutin bisa saja kita pulangnya besok Selasa. Sorry ya, saya nggak bisa. Anda mau pulang besok Selasa nggak apa-apa. Saya tinggal di sini tapi. Ya gitulah, Mas. Itu yang terjadi di kita lah. Iya. Ads tetap menarik Facebook Ads sendiri. Tapi kita juga ada problem ya, ada isunya teman-teman Facebook Ads adalah ketika Facebook Ads ini kemudian algoritmanya sedang tidak stabil, bagaimana kita mempertahankan performa bisnis kita. Akhirnya ya mau tidak mau harus mempelajari channel distribusi lain. Betul. Kemudian mau tidak mau ternyata kebiasaan mungkin ya sebagian orang yang hit and run itu menjadi tidak menguntungkan di fase di mana platform itu sendiri jadi tidak stabil. Betul. Gitu. Iya. Akhirnya dia juga harus mikirin produknya, experience penggunaan produknya, gitu. Ya tentu semampu dia ya, tapi saya lihat memang harus begitu kalau di kita gitu. Akhirnya kita juga mikirin gimana sih ya secara produk tetap harus dibuat bagus, tapi balik lagi bagaimana memposisikan produk ini di market. Terakhir bro, saya mau tanya nih, ada nggak pengalaman budgetnya kecil? Kecil itu mungkin di bawah 200.000 per hari ya. Oke, kita ngomong 200 di bawah 200.000 per hari. Dan yang dimana hasilnya bisa berpuluh kali lipat daripada duit yang diinvest di Facebook Ads. Pernah nggak ada pengalaman gitu? Karena biar teman-teman yang lain terinspirasi. Tadi ente sebutnya puluhan-puluhan juta semua soalnya. Ada nggak pengalaman yang dimana budgetnya kurang dari 200.000 per hari? Kurang dari 200.000 per hari itu kalau buat kita masih fase testing kok. Oke, masih fase testing. Tapi testing itu sendiri Kan sebetulnya fase testing pun kadang-kadang bisa menghasilkan toh. Oh iya, memang harus menghasilkan. Lah kan harus menghasilkan toh. Harus menghasilkan. Oke, artinya kan berarti pernah dong. Pernah, jadi gini, di fase testing itu yang kita ingin capai, goals bisnisnya adalah apakah budget iklan yang kita keluarkan itu dengan apa yang kita dapat itu ya intinya nggak boncos lah gitu. Oke. Yang paling tinggi ente dapetin berapa kalinya? Berapa kali lipat ya? 5 mungkin ya. 5 kayaknya, 5 kali lipat ya. 5 kali lipat. Pada budget segitu gitu. Dengan budget segitu. Berapa waktu itu? Berapa ya? Budget 200. Budget kita 200. Bisa ngomset Omset sejuta. sejutaan. Produknya apa? Produknya pada saat itu produk edukasi. Produk edukasi. Edukasi. Artinya budget iklan masih 20% loh itu. 20% ya. Masih 20%. Iya. Tapi ketika itu budgetnya digedein apakah masih tetap 20%? Kan mungkin lebih kecil loh. Betul. Iya. Nah, itu kayaknya bisa kita jelasin ya. Iya. Ini soalnya menarik ini. Jadi kalau di tempat kita itu biasanya di hari terakhir
Jadi terakhir maksudnya piye? Hari terakhir kelas waktu Oke. kelasnya kita, itu kita yang dibahas sudah sampai ke rasio laporan keuangan. Oke. Jadi bahasnya memang ya sampai apa yang terjadi performa iklanmu ini itu sebenarnya ngefek loh ke rasio laporan keuanganmu. Ngeri. Terus lanjut. Kalau kamu mau punya bisnis dengan net profit rasionya segini, kamu pengen omset segini, kamu kira-kira budget iklannya segini persen, kamu HPP-nya harus segini, Oh. operationmu harus segini, dan lain sebagainya. Itu dalam fase planningnya dia untuk scaling. Nah, tapi kadang-kadang kita dihadapkan pada kondisi rasio profit dengan besaran cash. Rasio profit dengan besaran cash. Maksudnya gimana? Oke. Ketika kita iklannya tambah gede, biasanya rasio budget iklannya membesar. Tentu itu akan gross profit. Ya. Betul. Misalkan aku ngiklan sehari 500.000 Ya. dengan sehari 10 juta. Ketika 500.000 itu misalkan net profit marginnya 30% nih. Iklan 500.000. Ternyata net profit margin paling bawah. Ngejual berapa produk dulu? Biar gampang nih ngitungnya nih. Iya, aku langsung ke ujung sih. Jadi soalnya biar enak ya. Iya, kalau nanti jualan Senang aja di harus- ujung enak ya mesti. Kalau aku bahas omsetnya ya tentu nanti misalkan gini, kita dengan jualan kayak gitu rasio iklan kita itu misalkan 10% misalkan. 10%, 500.000 10%, berarti kan 10 kali lipatnya omset. Ya berarti gini. 5 juta. 500.000 omset 5 juta. Omset 5 Oke. Per hari. Per hari. Berarti dalam 1 bulan anggaplah Iklan 150 juta. iklannya berarti 15 juta. Tuh. Karena 500.000 tuh per Oh hari. 500.000. Oh iya ya 500.000 kali 30 15 juta. 15 juta jadi 150. Omsetnya 150 juta. 150. Oke. Nah, di situ ketika kita dapat misalkan net profit margin anggaplah 30%, maka ya 15 itu jadi 45 juta net profit margin ya kan? Karena 30% kali 150. Ya, jadi 45 juta. 45. Betul. Nah, ini apakah di titik ini kita harus berhenti? Biasanya enggak. Berhenti itu artinya Berhenti iklan. Iklannya di sini-sini aja gitu. Karena kan rasionya bagus nih. Rasio iklannya masih bagus nih. Ketika di scale itu pasti Facebook itu akan meningkat, Mas. Memang pasti itu udah kayak apa ya? Sunatullah lah gitu. di scale terus meningkat maksudnya gimana? Meningkat rasio iklannya. Jadi yang tadinya misalkan 10%, efisiensi iklannya tuh jadi turun. Jadi turun. Oh, misalnya tadi 500.000 bisa omset 5 juta, setelah dinaikkan 1 juta harusnya dapat 10 juta. Dapatnya nggak jadi 10 juta gitu. Iya, tapi anggaplah 8 juta. Oke. Misalkan. Berarti artinya ada penurunan di situ. Ada penurunan Iya. di situ. Kenapa bisa gitu? Karena gini, yang dijangkau sama Facebook Ads, ketika kita budget kecil, Facebook itu masih gampang milih orang-orangnya. Tapi begitu banyak, dia harus doing research-nya tuh sangat besar. Oke. Untuk menentukan, oh ternyata ini nih yang cocok dimasukin ke sesuai dengan yang lo mau gitu. Nah, karena membesar itulah dan effortnya Facebook lebih besar itu, biasanya memang akhirnya naik. Gitu. Itu penjelasannya. Nah, tapi walaupun naik, tapi misalkan sehari harusnya 10 juta, ini kenapa nggak 10 juta kok cuma 8 juta? Walaupun 8 juta pun, tetap kita harus naikin kalau di saya ya. Kita naikin jadi 8 juta Omsetnya. Tapi kemudian net profit margin anggaplah jadi berapa tuh? 240 juta kalikan 30%. Anggaplah jadi turun kan? Oh, jadi turun. Oke. Tadi naik tuh itunya. Iya, iya. Anggaplah jadi turun, jadi anggaplah 25% atau Iya. seperempat. Iya, iya, iya. Ya, sekitar 240 dibagi seperempat lah. Anggaplah sekitar 60 juta. Nah, di sini rasionya kita, rasio net profit marginnya tergerus memang. Iya. Tapi selama tidak COD loh ya, selama tidak ada COD, maka atau di bulan itu selesai semua transaksinya, maka cashnya lebih banyak. Nah, ini adalah profit versus cash.
Menarik kan? Iya. Hari keempat ini. Oke. Jadi orang lebih mementingkan profit atau lebih mementingkan cash pada memprioritaskan. Kalau ditanya kedua-duanya sama-sama penting. Tapi ada satu situasi tertentu orang lebih mementingkan profit, ada situasi lain orang akan lebih mementingkan banyaknya cash. Betul. Oke ya. Jadi teman-teman semuanya, ini sudah maghrib ya. Ya. Udah maghrib, hampir maghrib. Dan karena saya itu kemarin seminggu di Medan, saya ninggal anak saya lama sekali gitu. Jadi saya nggak bisa lama-lama. Siap Mas. Sementara waktu saya tidak bisa lama-lama dulu meninggalkan rumah. Siap. Yang berikutnya adalah saya mau sedikit kasih resume. Walaupun saya nggak nyatet nih, tapi ada satu yang menurut saya cukup menarik dan akan saya ulang lagi walaupun tadi udah saya sampaikan. Apa itu? Bahwa Facebook Ads dan Instagram Ads adalah saat ini menjadi solusi yang cukup efektif untuk mendapatkan cash bagi teman-teman pebisnis pemula. Yang UMKM masih mikro. Ya. Namun catatan saya adalah Anda harus berpikir kebalikannya, yaitu ini pasarnya sudah disediakan sama Facebook sama Instagram, Anda tinggal mencari produk apa yang sesuai dijual di Facebook dan Instagram. Ya. Apabila produk Anda tidak tepat digunakan untuk dijual di Facebook dan Instagram. Nah, kalau teman-teman pengen belajar Facebook Ads lebih detail dan lebih mendalam, nanti bisa hubungi Mas Rio di link di bawah ini. Masya Allah. Oke, ada kata-kata terakhir? Kata terakhir. Closing statement. Ada closing statement Mas Rio, Mas Ismu dan Mas Januar. Silakan dari Mas Januar dulu. Tadi Mas Rio terus yang ngomong. Boleh. Apa ya? Ya, di era yang sekarang ini memang kita semua lagi susah ya. Enggak. Saya nggak mau susah, saya nggak mau susah. Kamu tahu kepanjangan Neymar Mas? Money magnet loh. Oh gitu. Dia nggak pernah susah. Amin. Nggak mengenal kata susah ya. Ya, saya. Ya, oke, saya rubah. Berarti banyak orang yang lagi di apa ya? Ada orang yang ada sebagian orang. Ya, sebagian orang yang kehilangan peluang. Oke. Untuk menjadi apa ya, besar. Nah, ini Facebook Ads ini sebagai salah satu ya yang dibilang Mas Dodi tadi, salah satu senjata yang bisa kita lakukan. Salah satu senjata yang bisa kita gunakan untuk ya opportunity kita, kesempatan kita untuk menjadi bisnis ini lebih berkembang bisa bisa lebih besar lagi gitu. Oke. Salah satunya dengan Facebook Ads tadi. Paid advertising saya nggak mau menggeneralisir gitu ya. Karena ada Google Ads, sekarang ada TikTok Ads dan segala macamnya. Nah, ini kan sekarang eranya adalah semuanya online gitu ya. Gitu aja sih. Oke, thank you Mas Januar. Mas Ismu. Kalau saya dari yang sudah kita obrolin di sini, yang pasti intinya adalah ketahuilah medan perangmu, maka kamu akan mengetahui senjata apa yang paling cocok untuk berperang itu. Ya. Oke. Terus ketahuilah target marketmu, maka kamu akan mengetahui strategi apa dan senjata apa yang cocok untuk memasarkan produkmu gitu. Oke, thank you Mas Ismu. Sama-sama. Mas Rio terakhir. Pesan saya sih kepada teman-teman digital marketer atau paid advertising lah gitu. Intinya teman-teman pelajarilah untuk bangun brand dan bisnis dengan basic keilmuan yang ada sanatnya, itu aja sih. Oke, berat. Baik teman-teman semuanya, selesai udah podcast Ruang Tamu episode kali ini. Insya Allah nanti apabila ada tamu-tamu yang lain datang ke kantor saya, insya Allah akan saya bikin podcast lagi Ruang Tamu. Jangan lupa like, subscribe, dan yang ketiga jangan lupa komen. Anda boleh nanya di komentar, nanti insya Allah itu akan menjadi salah satu ide konten buat saya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calling all marketers. Discover a treasure trove of free guides and software to supercharge your digital marketing prowess.
Click the links in the video description below to unlock expert resources for increasing conversions, maximizing ROI, and more. Click now and revolutionize your marketing strategy.